Ibu, Bapak, dan Saudara, tujuan utama ajaran agama Buddha atau ajaran Guru Agung kita adalah tercapainya kebebasan dari penderitaan. Kebebasan dari penderitaan ini dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan dua istilah yang sebenarnya tidak berkelebihan kalau dikatakan identik, yaitu liberation dan enlightenment. Sementara umat Buddha lebih senang menggunakan kalimat liberation, bebas dari penderitaan. Tetapi sebagian umat Buddha yang lain sering menggunakan kalimat enlightenment, pencerahan sempurna. Sebenarnya liberation dan enlightenment sesuatu yang identik. Mereka yang bebas dari penderitaan tentu mencapai pencerahan juga. Dan mereka yang mencapai pencerahan pasti bebas dari penderitaan. Saya tidak membahas secara detail tentang liberation dan enlightenment. Tetapi saya ingin memberikan garis bawah, menitik beratkan pada bebas dari penderitaan. Itu adalah tujuan utama kita menganut ajaran agama Buddha. Dan sebenarnya penderitaan itulah yang menjadi masalah semua orang. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup menderita. Semua orang ingin bebas dari penderitaan. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Ya, termasuk yang bukan umat Buddha. Tidak ada seorang umat beragama pun yang ingin hidup menderita. Semua orang, bahkan yang termasuk yang tidak mengenal agama, semua orang tidak ingin menderita. Semua orang ingin bebas dari penderitaan. Oleh karena itulah Ibu, Bapak, dan Saudara, Guru Agung kita memberikan latihan, memberikan cara untuk melatih diri untuk bebas dari penderitaan. Sekarang yang sering timbul, pertanyaan yang sering muncul, utamanya dari umat Buddha kepada kami adalah, yang dilatih, yang dijalani oleh umat berumah tangga, Ibu, Bapak sekalian, apakah berbeda dengan yang dijalani, yang dilatih oleh anggota sangga, para biku, biksuni? Jawabnya adalah sama. Yang menjadi latihan, yang dijalani oleh anggota sangga, para biku, biksuni, dan para perumah tangga, latihan jalan untuk bebas dari penderitaan adalah sama, yaitu sila, samadhi, panya. Ibu, Bapak, Saudara yang tidak menjadi biku, tidak menjadi biksuni, yang memilih hidup berumah tangga untuk bebas dari penderitaan, melatih sila,
samadhi, panya. Para anggota sangga yang hidup tidak berkeluarga, yang hidup selibat, yang hidup sederhana, para biku, biksuni, latihan untuk bebas dari penderitaan juga sila, samadhi, panya. Sama. Umat berumah tangga melatih diri dengan sila, samadhi, panya. Para anggota sangga juga melatih yang tidak berbeda, sila, samadhi, panya. Memang ada perbedaan. Tetapi perbedaannya bukan sila, samadhi, panya, tetapi dengan kalimat yang sederhana, boleh saya menggunakan istilah kuantitas dan kualitas melaksanakan sila, samadhi, panya itulah yang berbeda. Di samping itu, para perumah tangga mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Sedangkan anggota sangga tujuannya tidak lain hanyalah melatih diri untuk mencapai kebebasan atau pencerahan sempurna. Dan latihan yang dilatih sama, sila, samadhi, panya. Ibu, bapak, dan saudara, sila merupakan latihan awal. Mengapa? Karena sila itu membersihkan kotoran-kotoran batin kita yang kasar, yang dalam bahasa Pali disebut witikama. Kotoran-kotoran batin yang kasar itu membuat penderitaan. Dengan mengatasi kotoran-kotoran batin yang kasar, kita mengurangi penderitaan. Itu tujuan utama melatih diri atau menjaga sila. Dalam bahasa Indonesia, sila lebih tepat diterjemahkan dengan perilaku baik. Berperilaku baik, itulah sila. Tetapi Bante, sering saya membaca buku sila itu diterjemahkan moralitas. Boleh juga. Tetapi maaf, dalam dunia sains, dalam dunia filsafat, moralitas tidak tepat digunakan untuk menerjemahkan sila. Karena moralitas itu lebih berurusan dengan sikap mental. Mempunyai cinta kasih, tidak tahan, tidak tega melihat orang lain menderita, ingin menolong mereka yang menderita. Itulah moralitas, sikap mental. Sehingga sila kurang tepat kalau diterjemahkan dengan moralitas. Berperilaku baik, mempunyai perbuatan yang baik, itulah sila. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi selain sila itu membersihkan kotoran-kotoran batin yang kasar, sila juga mempunyai fungsi sosial. Sila mempunyai manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Sila juga membawa kehidupan bermasyarakat menjadi kehidupan yang harmoni dan rukun. Itu adalah manfaat atau dampak sila untuk orang lain. Manfaat sila untuk dirinya sendiri adalah membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran batin yang kasar. Saya akan memberikan contoh nanti, supaya uraian ini tidak hanya konseptual.
Tetapi sila juga mempunyai dampak dalam kehidupan bersama. Sila membawa kehidupan sosial menjadi kehidupan yang harmoni dan rukun. Tetapi dengan kalimat yang lain juga bisa dikatakan sila mempunyai segi edukasi sosial. Karena kalau seseorang melakukan sesuatu, apakah baik, apakah buruk, selalu ada dampaknya untuk orang lain, untuk lingkungan. Dan dampak itu, akibat itu akan bersambung. Sering dikatakan berantai. Sebab yang saya lakukan akan membawa akibat, akibat itu membawa akibat lagi. Kalau ibu bapak dan saudara pernah mendengar hukum paticca samuppada, memahami ini akan gampang sekali. Tidak ada perbuatan yang tidak membawa akibat. Akibat ke dalam juga akibat sosial. Dan akibat itu berantai. Akibat membawa akibat, akibat membawa akibat, akibat membawa akibat. Nah, sekarang contohnya. Ada dua macam sila. Sila yang alami, sila yang natural, dan sila yang dibuat. Apakah sila yang alami itu? Sila yang alami itu dalam bahasa Pali dikatakan pakati sila, adalah sikap untuk tidak membunuh, termasuk tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tidak berzina atau berselingkuh yang bukan dengan pasangannya, tidak berbohong, dan tidak mabuk. Ajaran ini sangat-sangat berguna. Ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum guru agung kita dilahirkan. Ajaran anjuran untuk jangan membunuh, jangan mencuri, jangan selingkuh, jangan membohongi orang lain, jangan bermabuk-mabukan. Sangat berharga. Bukan hanya untuk dirinya, untuk kehidupan bermasyarakat. Apalagi sekarang dan juga kemudian. Oleh karena itu, pakati sila atau sila yang alami ini juga disebut nicca sila, sila yang kekal. Artinya ribuan tahun yang lampau, anjuran atau ajaran ini sangat berharga. Sekarang juga, kemudian juga. Di agama-agama lain, di kepercayaan-kepercayaan lain, anjuran untuk tidak berbuat jahat, anjuran untuk mengendalikan diri, jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk. Ada. Hanya di kepercayaan dan di agama-agama lain itu tidak diberikan nama Pancasila seperti di agama Buddha. Tetapi pasti diajarkan di keyakinan atau di agama-agama yang lain itu. Sering mengatakan, Bante, guru agung kita itu kan menyusun dari yang paling penting, paling berat, kemudian ke yang kurang penting, kemudian ringan. Yang paling penting dan paling berat itu kalau membunuh. Oleh karena itu, sila yang pertama adalah jangan membunuh. Karena kehidupan sangat berharga, meskipun lemah, termasuk binatang. Kemudian di bawahnya jangan mencuri, tidak mengambil yang bukan miliknya. Kemudian di bawahnya jangan selingkuh.
Lebih bawah lagi jangan berbohong. Yang paling ringan kan jangan mabuk ya Bante. Ya, tampaknya demikian. Tetapi sebenarnya tidak tepat. Karena 5 sila ini satu kesatuan. Apakah mabuk itu adalah kejahatan yang paling ringan? Belum tentu. Orang yang mabuk akan mudah untuk melakukan hubungan seksual bebas. Orang yang mabuk akan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, yang kotor, yang tidak ada gunanya. Orang yang mabuk mudah mencuri, orang yang mabuk mudah membunuh. Mabuk meskipun diletakkan paling bawah, tetapi orang yang mabuk itu, pelanggaran sila yang nomor 5 itu akan mengundang teman-temannya berzina, berbohong, mencuri, membunuh. Di Malaysia ada peribahasa, kalau Anda minum minuman keras habis 1 botol, maka botol yang kedua akan mengundang Anda. Ayo mari. Kalau Anda habis botol yang kedua, Anda akan dimasukkan ke dalam botol yang ketiga. Jadi Anda masuk ke botol yang ketiga. Dan kalau Anda sudah masuk ke dalam botol, Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang lain yang berguna.